Ini bagian pengantar, jadi mungkin tidak akan banyak apa ya, tidak mendalam, tapi pemahaman-pemahaman mendasar dari climate change atau perubahan iklim akan kita coba diskusikan bersama di sini. Sudah banyak gerakan ya climate change, salah satunya yang foto yang di sebelah kanan yang saya munculkan itu beberapa grup yang sangat pro terhadap perubahan itu sering melakukan aksi-aksi, beragam aksi, dari yang turun ke jalan sampai aksi-aksi advokasi, aksi-aksi intelektual dan macam-macam. Bentuk-bentuk gerakan bagi kelompok-kelompok yang merasa bahwa kita berada pada fase krisis iklim, ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kata-kata krisis iklim atau climate emergency seperti yang ada di foto itu refer to perubahan iklim sebenarnya, sama. Tetapi kemudian ada kesepakatan pada beberapa pihak, kita harus menggunakan kata-kata yang jauh lebih menunjukkan satu fase kritis gitu ya, satu fase bahwa ini sesuatu yang urgent, ini sesuatu yang penting, sehingga beberapa media termasuk di dalam ataupun luar negeri itu mengubah kata-kata perubahan iklim menjadi krisis iklim yang pada intinya sama, refer to ya perubahan iklim, bagaimana anomali, kemudian suhu udara naik dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau teman-teman melihat kata-kata krisis iklim itu sama halnya dengan perubahan iklim sebenarnya. Ada daftar istilah yang mungkin beberapa dari teman-teman masih masih belum familiar, ya. Jadi ada istilah carbon footprint atau jejak karbon, ada istilah carbon offset, yaitu penyeimbangan carbon footprint tadi. Jadi kalau carbon footprint emisinya gitu ya yang kita hasilkan, karbon yang kita hasilkan. Carbon offset cara kita menyeimbangkan karbon tersebut atau bayar hutang karbon. Carbon sequestration penyerapan karbon oleh pohon. Carbon storage penyimpanan karbon, biasanya juga refer to kemampuan atau jasa ekosistemnya pohon. Tree canopy, kanopi yang dibentuk oleh pohon atau tajuk ya, tutupan pohon kalau dilihat dari atas. Kemudian teman-teman juga akan sering sekali mendengar, bahkan selama di PWK nanti mungkin sampai bosen mendengar kata-kata mitigasi dan juga adaptasi. Mitigasi mengurangi atau menyelesaikan penyebab. Adaptasi adalah usaha untuk menyesuaikan diri dengan dampak yang tidak bisa dihindarkan. Pada konteks climate change, apa maksudnya? Nanti kita lihat. Ini kurang lebih daftar isi pada pagi hari ini. Oke, diagram ini sederhana, tapi sangat powerful untuk menjelaskan faktor penyebab climate change, kemudian climate change-nya itu sendiri, dampaknya, dan respon. Ya, bisa dilihat di awal di sini. Ini faktor ya, bagian ini adalah faktor dari climate change. Di situ disebutkan ada greenhouse gas concentration atau salah satunya yang paling paling andil besar dalam climate change adalah karbon ya. Orang kemudian sering menyebutnya sebagai emisi karbon dan lain sebagainya. Intinya adalah karbon. Menyebabkan perubahan iklim atau terjadi satu siklus yang terganggu di atmosfer kita, menyebabkan anomali cuaca dan lain sebagainya, termasuk kenaikan suhu. Climate change-nya sendiri, kenaikan suhu, perubahan iklim, anomali, dan lain sebagainya, memiliki dampak. Dampaknya biasanya berkaitan dengan bencana. Ya, dampaknya kita manusia itu sering menyebutnya sebagai bencana. Ya kadang menggunakan embel-embel alam. Tapi kalau bencana alam itu sekarang sudah mulai dihindari kata-kata itu karena beberapa fenomena alam itu terjadi secara alamiah. Kebetulan manusia terganggu karenanya sehingga kita menyebutnya bencana alam gitu ya. Kayak misalnya apa?
tsunami, ya, gempa bumi, tsunami. Gempa bumi dan tsunami sebenarnya hal alamiah aja ya, gempa bumi setiap setiap detik katanya, bahkan setiap menit ada gempa bumi yang terjadi di dunia. Itu hal yang memang, eee, menyeimbangkan tanah yang ada di atau struktur geologi yang ada di muka bumi gitu kan. Tetapi karena terdampak oleh manusia, ya, kita mengalami dampaknya kemudian kita sebut sebagai bencana. Dan climate change, ini dampaknya rata-rata kemudian kita sebut sebagai bencana, ya, yang kebanyakan berkaitan dengan hydromet disasters, ya, hydrometeorological disaster atau bencana-bencana yang berkaitan dengan air dan juga cuaca. Jadi nanti kaitannya dengan kekeringan, terus anomali, banjir dan lain sebagainya. Nah, dalam merespon impact itu ada dua hal yang dilakukan oleh kita manusia sebagai orang atau pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah mitigasi, ya. Yang kedua adalah adaptasi. Mitigasi ini ada anak panah di sini ya, langsung larinya ke atas. Kenapa? Ya karena mitigasi seperti di awal ya, usaha mengurangi sebab atau mengurangi faktor. Jadi saat kita bicara mitigasi climate change ya, climate change mitigation, berarti usaha kita untuk mengatasi faktor-faktor penyebab climate change. Sehingga saat kita bilang mitigasi, larinya ke sini, ke atas. Ya, greenhouse-nya. Jadi mengurangi emisi karbon. Bagaimana cara kita mengurangi emisi karbon? Itulah mitigasi climate change. Sedangkan adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan dampak yang sementara tidak bisa kita hindari. Dampak ini berhubungan dengan tadi ya, kebanyakan adalah kebencanaan, hal-hal berkaitan dengan bencana. Kategori di impact. Jadi kalau teman-teman mendengar mitigasi climate change, mitigasi perubahan iklim, berarti usaha-usaha untuk mengurangi penyebab dari perubahan iklim atau emisi karbon. Sedangkan kalau adaptasi perubahan iklim, lebih bagaimana kita beradaptasi dengan dampak-dampak yang mungkin terjadi karena perubahan iklim. Biasanya berkaitan dengan bencana. Jadi ini diagram sederhana, garis-garisnya jelas, ya. Semoga ini membantu kita melanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Ini menjadi fondasi yang perlu teman-teman juga simpan terus sampai nanti lulus PWK atau bahkan mungkin teman-teman kerja, ya, karena nanti bisa sangat berkaitan dengan konsep-konsep perubahan iklim ini. Kita ke materi sebelumnya, jasa ekosistem. Mana sih yang berkaitan dengan climate change? Jasa ekosistem mana yang sangat berhubungan dengan perubahan iklim? Baik itu mitigasi dan juga adaptasi. Kira-kira yang mana? Siapa yang mau jawab? Bisa Ya, jawab, ekosistem. Ya, yang mana? untuk mitigasinya yang pohon, Pak. Iya, pohon. Pohon yang mana? Di sini kan ada banyak nih jasa ekosistemnya. Jasa ekosistem yang mana? Saya mau Yang jawab, Pak. filter air polutan itu. Yang mana? Ini. Ada yang lain? Di penyerap karbonnya, Pak, regulatingnya. Izin Yang menjawab, mana? Pak. Jasa Kalau ekosistem. kalau di depan ini yang mana? Tulisan. Izin menjawab, Pak. Ya, Di mitigasi ada water filtration di bagian root. ini mitigasi atau adaptasi? Ini mitigasi atau adaptasi masuknya?
Yang lain? Pak, Ya, stormwater silakan. management itu Stormwater management, ini maksudnya adaptasi atau mitigasi? adaptasi bukan, Pak? Adaptasi. Yang mitigasi yang mana? Adaptasi. Yang carbon sequestration, Pak. Carbon sequestration. Oke. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jadi yang mitigasi climate change, kemampuan pohon adalah yang carbon sequestration. Karena dia yang berfungsi untuk menyerap karbon yang ada di udara, di atmosfernya dari entah itu dari kendaraan, industri, dan lain sebagainya. Kenapa bukan air pollutants? Water pollutants. Kenapa bukan polusi udara? Karena yang polusi udara dia tidak berkaitan langsung dengan karbon, ya. Karbon lebih banyak berkaitan di batang dari pohonnya, sedangkan filtrasi air pollutants lebih yang memiliki role ya, yang memiliki peran besar itu lebih ke daunnya. Kemudian tadi ada mitigasi sudah ya. Satu-satunya yang berfungsi atau jasa ekosistem yang sangat membantu kita memitigasi climate change adalah kemampuan penyerapan karbon dari pohon atau carbon sequestration dari pohon tersebut. Sedangkan yang adaptasi, kalau konteksnya adalah kenyamanan termal, kita punya temperatur kontrol ya. Kita menjadi lebih adem, lebih nyaman dalam rangka kita beradaptasi dengan udara yang panas atau perubahan iklim. Di saat yang bersamaan sebenarnya banyak ya tadi teman-teman water filtration tentu saja membantu kita biar nggak banjir ya kan. Storm water management dan lain sebagainya juga membantu kita biar nggak kekeringan di saat yang bersamaan juga tidak menyebabkan banjir.